Stop dulu scrollingnya. Apa kalian tahu bahwa ada jalan pintas yang legal yang bisa membuat kalian lulus kuliah tanpa harus sidang skripsi konvensional? Nggak percaya? Ini bukan clickbait, tetapi ini fakta. Fakta yang banyak mahasiswa tidak tahu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Adi. Kita jumpa kembali di Wisnu Solution. 25 tahun mendampingi mahasiswa menuju ke PIMNAS membuat saya menyadari satu hal, bahwa setiap dari kalian adalah individu-individu yang punya nilai dan setiap dari kalian bisa bersinar. Saya sudah banyak melihat mahasiswa yang pada awalnya bingung, tidak tahu harus bagaimana, tetapi pada akhirnya mereka bisa menemukan jalannya, bahkan bisa lulus kuliah tanpa harus skripsi, berkat karya-karya PKM mereka yang hebat. Dan hari ini saya akan bongkar habis, saya akan buka semuanya, bagaimana syaratnya, bagaimana strategi-strategi yang terbukti membuat karya PKM kalian menang di PIMNAS, dan kesalahan-kesalahan fatal apa saja yang harus kalian hindari. Jadi, tonton sampai habis video ini, karena di bagian akhir akan saya bagikan rahasia-rahasia yang membuat kalian bisa lolos PIMNAS. Rahasia yang tidak semua dosen akan bagikan kepada kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Klik juga like dan share kepada teman-teman Anda. Oke, let's dive in. Sebelum kita bahas bagaimana cara pipa skripsinya, kalian harus paham dulu apa itu PIMNAS. PIMNAS adalah suatu ajang kompetisi yang paling bergengsi, yang paling tertinggi untuk mahasiswa di seluruh Indonesia di bidang karya ilmiah. PIMNAS diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi, ini bukan ajang yang main-main. Ini ajang resmi dan tingkat nasional. Ada 10 bidang lomba di PIMNAS yang saya kategorikan menjadi 4 kategori besar. Kategori yang pertama yaitu adalah kategori berbasis riset. Kategori berbasis riset ini terdiri dari PKM RE atau riset eksakta, dan yang kedua adalah PKM RSH atau PKM riset sosial humaniora. Yang kedua adalah kategori berbasis penerapan. Ini terdiri dari yang pertama PKM PI atau PKM penerapan IPTEK, yang kedua adalah PKM KC atau disebut dengan PKM Karsa Cipta, dan yang ketiga adalah PKM KI atau PKM Karya Inovatif. Kategori yang ketiga yaitu adalah kategori berbasis pengabdian dan bisnis. Di kategori ini terdiri dari yang pertama adalah PKM PM atau PKM pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu adalah PKM K atau PKM kewirausahaan. Yang keempat adalah kategori berbasis penulisan. Yang termasuk di dalam kategori berbasis penulisan yaitu adalah PKM AI atau PKM artikel ilmiah. Yang kedua adalah PKM GFT atau PKM gagasan futuristik tertulis. Dan yang ketiga yaitu adalah PKM VGK atau video gagasan konstruktif. Tapi ingat, mohon diperhatikan bahwa dari ke-10 bidang PKM tadi, tidak semua bidang PKM resmi, diakui, dikonversi
setara dengan skripsi. Di akhir video nanti, saya akan jelaskan dan uraikan PKM mana saja yang bisa dikonversi menjadi skripsi. Mungkin ada banyak pertanyaan, kenapa PIMNAS begitu powerful? Oke, kita bahas sekarang. Yang pertama, prestasinya adalah prestasi level nasional. Artinya bahwa ini diakui oleh semua universitas di seluruh Indonesia. Yang kedua, yaitu kualitas karya PKM dinilai setara kualitasnya dengan penelitian untuk skripsi. Bahkan tidak jarang yang mengakui bahwa kualitasnya melebihi itu. Yang ketiga, prosesnya melalui seleksi yang sangat ketat dan berjenjang mulai dari masing-masing perguruan tinggi, tingkat regional bahkan sampai ke tingkat nasional. Makanya banyak universitas yang mengakui bahwa kualitas karya-karya PKM yang menjadi juara di PIMNAS setara dengan kualitas skripsi. Sekarang kita akan bahas apa syaratnya supaya menjadi bebas skripsi. Ingat, perhatikan dengan cermat kalau perlu dicatat. Syarat yang pertama, kalian wajib menjadi ketua tim. Kenapa ketua tim? Karena ketua tim bertanggung jawab penuh mulai dari riset, analisisnya, bahkan sampai ke laporan akhir, pun bahkan sampai dengan produk jadinya. Syarat yang kedua yaitu bahwa kalian minimal harus menjadi juara 3 besar. Juara 1, juara 2, atau juara 3. Ada beberapa perguruan tinggi yang mungkin membuat peraturan yang tidak terlalu ketat dan mengizinkan bahwa mahasiswanya yang lolos PIMNAS juga bisa dianggap lolos atau lulus ujian skripsi. Tetapi biasanya mereka meminta syarat-syarat tambahan. Yang ketiga yaitu bahwa untuk diakui lolos skripsi, tanpa harus skripsi maksudnya, kalian harus memilih bidang atau kategori PKM tertentu. Artinya kalian harus cermat dan berhati-hati saat memilih jenis PKM yang akan kalian ikuti. Ya, pilih PKM yang diakui. Syarat yang keempat yaitu bahwa artikel ilmiah yang kalian buat di dalam PKM harus dipublikasikan ke dalam jurnal yang terakreditasi SINTA. Dan yang kelima, syarat kelima adalah sesuaikan dengan regulasi kampus masing-masing. Artinya apa? Bahwa untuk mendapat pengakuan bahwa kejuaraan PIMNAS yang kalian ikuti membuat Anda lolos atau tidak perlu melakukan skripsi, itu apakah ada regulasi-regulasi tertentu yang diatur oleh perguruan tinggi asal kalian. Ada yang mungkin merekomendasikan beberapa dokumen, misalkan surat rekomendasi dari dosen pembimbing, kemudian juga menunjukkan presentasi hasil karya di sidang terbatas, jadi karya kalian di PIMNAS itu ditunjukkan di saat registrasi di skripsi. Kemudian apakah perguruan tinggi atau program studi setempat itu mensyaratkan ada tambahan laporan khusus atau mungkin nilai IPK minimal tertentu dan lain sebagainya. Jadi ikuti regulasi dari masing-masing perguruan tinggi. Oke, sekarang kita bahas roadmap-nya. Bagaimana Anda mempersiapkan sebuah perjalanan untuk mencapai PIMNAS supaya kalian bisa diakui tidak perlu melakukan skripsi. Kita bahas sekarang. Di tahapan awal, biasanya di semester 3 sampai 5, atau disebut dengan tahapan persiapan, ini fase yang sangat krusial. Yang harus kalian lakukan yang pertama adalah memulai riset topik. Galilah topik-topik yang kalian minati untuk kalian ikuti PKM-nya.
Kemudian Anda harus sudah mulai bergabung dengan komunitas-komunitas laboratorium atau kelompok-kelompok riset di dalam organisasi kemahasiswaan kalian. Kemudian carilah pembimbing yang memiliki pengalaman PIMNAS. Dan yang terakhir yaitu bentuklah tim dari orang-orang yang solid dan memiliki komitmen yang tinggi dengan visi yang sama. Kemudian di tahapan berikutnya yaitu di semester 5 sampai dengan semester 6 ini disebut dengan tahapan eksekusi. Kenapa disebut tahapan eksekusi? Karena biasanya bulan Januari sampai dengan Februari itu adalah timingnya buat kalian untuk membuat dan mempersiapkan proposal PKM. Ya, jadi proposal ini yang nanti akan kalian submit ke sistem Dikti. Kemudian di bulan Maret sampai dengan April biasanya kita menunggu pengumuman lolos PKM didanai. Begitu kalian mendapat pendanaan dari Dikti, kalian harus sudah mulai mengeksekusi. Biasanya antara berkisar bulan Mei sampai dengan September ini adalah fase untuk mengeksekusi dengan dana yang sudah diberikan dari Dirjen Dikti. Ya, ini adalah fase yang paling berat. Ya, ini saatnya kamu all out. Ya, mengerjakan semua persiapan mulai dari desain sampai dengan implementasi bahkan sampai dengan pengujian-pengujian. Kemudian di bulan September sampai dengan Oktober itu adalah tahapan finalisasi laporan. Ya. Setelah kalian nanti mengalami fase PKP 2, laporan kemajuan, kemudian di bagian akhirnya adalah mengajukan atau mensubmit laporan akhir, baru nanti kalian akan diseleksi apakah kalian lolos PIMNAS atau tidak. Dan di bagian akhir yaitu di semester 6 sampai 7 jika kalian ternyata terseleksi untuk lolos ke dalam PIMNAS, maka ini adalah fase kalian untuk berkompetisi bertemu dengan seluruh teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia. Ya. Dan ini jangan lupa bahwa artikel ilmiah yang kalian buat sebagai syarat di dalam proposal harus mulai dipublikasi. Semester 6 sampai 7 ini adalah fase di mana jika Anda tadi terpilih atau terseleksi menuju ke PIMNAS, berarti Anda akan melakukan kompetisi bersama mahasiswa di seluruh Indonesia. Ya, jadi bulan November sampai dengan Desember biasanya itu presentasi di tingkat PIMNAS. Kemudian Anda juga jangan lupa mengpublikasi artikel ilmiah kalian, submit ke jurnal terakreditasi Sinta, ya. Kemudian ajukan konversi atau dokumen-dokumen untuk mengkonversi hasil kejuaraan PIMNAS kalian itu ke perguruan tinggi kalian untuk bisa lolos skripsi. Dan di semester 7 dan 8 Anda tinggal wisuda. Dan kalau semuanya berjalan dengan lancar, maka kalian bisa lulus lebih cepat tanpa harus melalui drama skripsi. Sekarang yang akan kita bahas adalah kesalahan-kesalahan fatal yang sering kali terjadi. Ya, kita akan bahas supaya kalian tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Yang pertama yaitu kesalahan terlambat cek regulasi. Apa maksudnya? Meskipun kalian sudah juara PIMNAS, juara 1, juara 2, juara 3 seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi sebelumnya Anda harus cek regulasi dulu di perguruan tinggi kalian masing-masing. Apakah jenis PKM yang diakui oleh perguruan tinggi kalian untuk lolos skripsi adalah PKM yang jenis apa saja? Cek regulasinya, ya. Jadi jangan sampai Anda sudah menjadi juara 1, juara 2, juara 3, tetapi PKM yang Anda menangkan itu tidak diakui oleh perguruan tinggi Anda untuk lolos skripsi. Ini fatal sekali. Anda sudah bersusah payah, tetapi hasil akhirnya Anda tidak diakui untuk lolos atau lulus skripsi.
Kesalahan yang ketiga yaitu adalah Anda cuma menjadi anggota tim. Tadi sudah kita bahas di awal-awal bahwa syarat Anda menjadi tidak perlu mengikuti skripsi kalau menjadi juara di Pimnas adalah menjadi ketua. Syaratnya adalah menjadi ketua. Jadi saat Anda menjadi anggota, beberapa perguruan tinggi itu tidak mengakui persyaratan itu, ya. Tetapi ada beberapa perguruan tinggi lain yang mungkin saja agak berbeda kebijakannya. Contohnya untuk beberapa perguruan tinggi yang menerapkan skripsinya berbentuk capstone design. Jadi di dalam capstone design ini memang dikerjakan secara berkelompok. Masing-masing individu di dalam kelompok tersebut memiliki peran yang seimbang terhadap penanganan masalah teknisnya. Jadi ada beberapa perguruan tinggi, bahkan beberapa program studi yang mengakui bahwa meskipun menjadi anggota, hanya menjadi anggota, itu tetap dia bisa lolos skripsi. Kesalahan nomor 4 yaitu adalah kalian malas melakukan publikasi, ya. Saya ulangi lagi bahwa publikasi ini menjadi syarat mutlak bahwa hasil kejuaraan Anda di Pimnas itu resmi diakui supaya Anda tidak perlu skripsi, ya. Salah satunya syaratnya adalah publikasi artikel ilmiah di jurnal terakreditasi Sinta. Jadi jangan malas untuk melakukan publikasi. Tipsnya, kalau perlu kalian lakukan publikasi selama PKM masih berjalan dan sampai ke tahapan seleksi Pimnas. Lakukan publikasi di fase itu, maka jadi aman bagi kalian pada saat Anda menjadi juara. Dan kesalahan yang nomor 5 atau kesalahan terakhir yaitu Anda tidak memiliki dokumen yang lengkap. Jadi jangan sampai pada saat Anda nanti mengajukan berkas-berkas untuk dikonversi bebas skripsi, Anda tidak melampirkan sertifikat kejuaraan karena lupa, Anda tidak melampirkan dokumen laporan akhir PKM, dan lain sebagainya. Jadi usahakan Anda membuat dokumentasi yang lengkap dari awal pengajuan proposal PKM sampai dengan menjadi juara di Pimnas. Simpan di dalam Google Drive supaya Anda tidak beresiko. Nah, akhirnya kita sampai kepada bagian akhir yang merupakan janji saya, yaitu bagian rahasia, ya. Rahasia yang pertama, mulailah dari ide dosen, ya. Kenapa saya menyarankan Anda menggali ide topik-topik PKM dari ide dosen? Karena dosen pembimbing yang berpengalaman, ya, terutama berpengalaman membimbing PKM sampai dengan Pimnas, biasanya memiliki bank ide yang sudah teruji, ya. Banyak sekali memiliki bank ide yang sudah teruji. Mereka tahu ide mana yang winnable. Mereka tahu pertanyaan-pertanyaan penguji itu seperti apa, ya. Jadi berangkatlah dari ide dosen. Kemudian yang kedua yaitu pilihlah kategori yang match, ya. Dalam hal ini match itu atau cocok itu adalah saya bagi jadi 2 kategori. Yang pertama yaitu match dengan jurusan kalian. Contohnya seperti ini. Jika kalian adalah jurusan saintek seperti teknik, ya, MIPA, kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya, maka pilihlah PKM yang bersifat riset. Contohnya adalah PKM RE atau riset eksakta, ya. Itu sesuai dengan jurusan Anda, ya. Kemudian kalau Anda adalah mahasiswa jurusan soshum atau sosial humaniora, misalkan jurusan ekonomi,
hukum, sosial, pendidikan, sastra, maka pilihlah PKM RSH atau Riset Sosial Humaniora. Ya. Dan di kedua PKM ini biasanya sangat diakui oleh banyak perguruan tinggi di seluruh Indonesia sebagai PKM yang bisa bebas skripsi. Ya. Kemudian kalau Anda itu di jurusan teknik atau desain, ya, maka atau yang sifatnya berbau inovasi, maka Anda bisa mengambil PKM yang sifatnya adalah penerapan atau inovasi. Contohnya adalah PKM PI, PKM KC, dan PKM KI. Ya, tapi cek dulu ya, cek dengan regulasi apakah yang kalian pilih tadi bisa diakui lolos dikonversi bebas skripsi atau tidak ya. Match yang kedua yang saya maksud adalah match antara bidang PKM yang kalian pilih dengan regulasi perguruan tinggi yang ada di tempat kalian. Apakah jenis PKM ini diakui sebagai PKM yang bisa dikonversi sebagai setara dengan skripsi ya. Saya akan uraikan. Ada beberapa kategori gitu ya. Kategori yang pertama yaitu adalah kategori PKM yang paling mudah dikonversi. Ya. Kenapa saya katakan paling mudah dikonversi? Karena hampir 95% kampus di Indonesia atau perguruan tinggi di Indonesia mengakui hal ini. PKM jenis apa di sini? Yaitu adalah PKM Riset Eksakta dan PKM Riset Sosial Humaniora. Ya. PKM RE atau Riset Eksakta ini adalah top choice-nya untuk jurusan Saintek. Ya. Sedangkan PKM RSH ini adalah top choice untuk jurusan Sosial Humaniora. Itu masuk ke dalam kategori yang pertama atau 95% perguruan tinggi di Indonesia mengakuinya. Kemudian ada kategori kedua. Ini dikatakan kategori kedua karena masih 60-70% saja kampus yang mengakui atau menerima. Itu pun dengan syarat-syarat tambahan. Ya, PKM apa saja yang masuk di kategori kedua ini? Yaitu adalah PKM AI atau artikel ilmiah. Kemudian adalah PKM PI atau penerapan iptek. Kemudian yang ketiga adalah PKM KC, Karsa Cipta. Dan yang terakhir yaitu adalah PKM KI atau karya inovatif. Ya. Kenapa hanya 60-70% saja? Karena tidak semua perguruan tinggi metode skripsinya adalah skripsi capstone design. Untuk perguruan tinggi yang program studinya menerapkan skripsi model capstone design, maka hal-hal yang sifatnya inovasi, desain, penerapan itu akan diakui sebagai bidang yang nantinya setara dengan skripsi. Nah, untuk yang syarat tambahannya bisa apa saja, itu tergantung. Jadi makanya dari tadi saya menyarankan bagi kalian untuk cek regulasinya. Syarat tambahannya seperti apa saja? Misal, harus ada publikasi jurnal. Terakreditasi Sinta berapa itu tergantung dari persyaratan di program studinya masing-masing. Kemudian ada presentasi sidang tambahan. Jadi misalkan Anda sebenarnya tidak dalam konteks sidang skripsi, tetapi Anda seperti melakukan diseminasi, ya. Apa yang kalian presentasikan di PIMNAS itu dipresentasikan ulang di depan
dosen penguji, ya. Meskipun sebenarnya nilainya sudah ada. Gitu. Kemudian eh, laporan, ya, laporan di sini maksudnya adalah laporan akhir PKM-nya dirubah formatnya ke dalam konteks laporan atau dokumen skripsi setempat. Maksudnya setempat, kalau dokumennya adalah dokumen capstone design pasti agak sedikit berbeda, harus disesuaikan dengan laporan dari laporan akhir dari PKM kalian, ya. Persyaratannya hanya seperti itu saja. Kemudian kategori yang ketiga ini saya kategorikan menjadi bidang yang sulit atau bahkan tidak bisa dikonversi menjadi skripsi, ya. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan kampus tidak menerima, ya. Kita lihat apa pertimbangannya. PKM yang tidak bisa dikonversi itu yang pertama adalah PKM PM atau pengabdian masyarakat. Kenapa alasannya? Karena banyak perguruan tinggi melihat bahwa PKM PM atau pengabdian masyarakat ini adalah bukan riset murni. Yang kedua yaitu PKMK atau PKM kewirausahaan. Ya, kenapa perguruan tinggi tidak menerima persyaratan itu? Karena fokusnya bisnis bukan riset, ya. Ya, meskipun sebenarnya di dalam bisnis juga ada riset-riset tertentu, ya. Kemudian yang ketiga adalah PKM GFT atau gagasan futuristik tertulis. Ini banyak perguruan tinggi tidak menerima sebagai syarat dikonversi karena sifatnya yang konseptual atau boleh dibilang sifatnya hanya berupa isi, gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah PKM VGK atau video gagasan konstruktif, ya, karena formatnya video bukan riset. Tetapi menurut pandangan saya pribadi sebenarnya tidak mutlak juga. Artinya mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang program studinya memang berfokus kepada kewirausahaan misalkan, ya. Artinya segala step atau tahapan mempersiapkan sebuah proses bisnis sampai dengan kemudian terjadi transaksi dan lain sebagainya itu layak untuk dianggap sebagai sebuah skripsi. Tetapi kembali lagi ini regulasi yang menentukan adalah perguruan tinggi masing-masing. Itu hanya opini pribadi saya, ya. Nah, kita masuk ke rahasia yang ketiga sekarang. Rahasia ketiga yaitu adalah lihat pemenang tahun sebelumnya. Jadi Anda bisa stalker, ya, bisa browsing di Google, bisa browsing melalui media sosial mereka. Lihat apa saja yang mereka lakukan, mereka persiapkan sehingga mereka menjadi juara. Ikuti langkah-langkah mereka, ikuti step-step yang mereka lakukan, ya. Modifikasi sedikit dengan jenis atau topik PKM yang kalian ikuti, ya. Insya Allah kalian pun akan bisa menjadi juara. Rahasia yang keempat yaitu adalah network dengan senior pemenang. Anda bisa bertanya kepada senior-senior Anda yang menjadi juara di Timnas, karena insider info dari mereka itu sangat penting, ya. Misalkan info apa saja atau yang bisa digali dari mereka. Yang pertama yaitu adalah pertanyaan juri yang sering muncul itu biasanya kemana arahnya. Kemudian strategi presentasinya itu yang efektif atau yang atraktif itu yang seperti apa. Anda bisa gali dari mereka. Kemudian kesalahan-kesalahan yang bisa dihindari karena biasanya mereka pun akan melakukan kesalahan dan mereka menyadari hal itu sehingga nanti bisa disampaikan kepada kalian, gitu. Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, seperti itu. Dan yang terakhir ada mereka bisa memberikan kontak dosen pembimbing yang berpengalaman membimbing sampai dengan Timnas, ya. Jadi lakukan network dengan senior pemenang.
Kemudian rahasia yang nomor 5 yaitu adalah jangan terlalu ambisius di topik. Ya, jangan terlalu ambisius di topik. Jangan sampai karena Anda terlalu ambisius, Anda terlalu mengejar sesuatu yang sempurna, Anda malah gagal. Pilih topik yang achievable dalam waktu 6-8 bulan. Ya, dengan kemampuan yang ada di dalam diri Anda, di dalam tim Anda, dengan kemampuan finansial yang ada yang didanai oleh pemerintah, kira-kira seperti apa dan berapa, maka Anda lakukan tahapan-tahapan persiapan yang achievable. Ya, jangan terlalu ambisius dan jangan terlalu muluk-muluk. Rahasia nomor 6 adalah invest di data yang berkualitas. Jadi kalau Anda memilih PKM yang bersifat riset eksakta maupun RSH, maka investlah di data yang berkualitas. Dan terkadang itu membutuhkan biaya. Dan rahasia yang ketujuh atau yang terakhir adalah enjoy the process. Jangan terlalu sepaneng, siapkan semuanya, nikmati semuanya, tetapi langkah demi langkah harus dilakukan dengan matang. Oke, itu tadi panduan lengkap tentang bebas skripsi melalui PIMNAS. Ingat, bukan jalan pintas yang gampang, tetapi jalan strategis yang bisa bikin kamu pertama punya prestasi nasional, lulus lebih cepat, mendapat pengalaman yang luar biasa. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung di drop di kolom komentar di halaman deskripsi. Saya akan jawab semua pertanyaan kalian. Dan kalau video ini bermanfaat, silahkan klik like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya kalian mendapat informasi terupdate tentang PIMNAS. Saya Wisnu Adi, Wisnu Solution. Sampai jumpa di episode berikutnya.